Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Pagi. Senang sekali pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Long weekend ternyata Bapak Ibu ya minggu ini tuh. Mari kita masuk dalam penyembahan kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu Tuhan, oleh karena
Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kaulah yang menerima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Semua oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, Yesus. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap pribadi, setiap keluarga yang hadir dalam ibadah ini, memberikan pertolongan bagi mereka yang datang dengan kesusahan dan bebannya, memberikan kesembuhan bagi mereka yang datang dengan sakit penyakit yang dialaminya. Kuasa Tuhan dinyatakan dan Tuhan dimuliakan dalam ibadah ini. Dari awal sampai selesainya kami menyerahkan ibadah ini pada Tuhan. Hadirnya Tuhan membuat sukacita kami nyata dan bertambah-tambah. Terima kasih, kami mulai ibadah kami. Berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadi Raja dari atas segala raja. Mari kita datang bersyukur kepadanya. Kita bawa pujian kita karena Dia Raja atas hidup kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku,
yuk. Kita nyanyikan pujian ini dari awal kembali. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang berjaya, terus membesarku, Amin. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Jimmy on gitar. Yes. Mas Priyo on drum. Yes. Dan Bang Lord tentunya di bass. Yeay. Kau yang berjaya, juru sebesar tujuh. Katakan sekali lagi. Hanya Tuhan kita yang berjaya di atas segala pujian. Seluruh semesta setuju. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara. Tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi. Kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu untuk kami semua Tuhan. Sehingga kami bisa berada di tengah ibadah kami ini, melakukan ibadah kami ini dengan damai. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati ibu-ibu ini Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi pelayanannya, bagi keluarganya, maupun bagi sekelilingnya ya Tuhan. Berkati kami semua juga, agar persembahan ini juga yang kami berikan kepadamu layak dan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan cinta kepada Tuhan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah, mari
kita dicinta dan disayang Yesus? Amin. Amin. Haleluya. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di hatinya Tuhan terukir nama kita, di matanya Tuhan terlukis muka kita. Itu semua bukan karena kita. Itu semua karena cintanya Tuhan buat kita. Ini yang akan kita sama-sama katakan. Meski dan aku terjatuh, tapi Tuhan gak pernah capek buat kita. Kau hampir Dia tetap sayang kita. memelukku, Cintanya begitu besar buat kita. Yes, haleluya. Betapa besar mulia kasih-Mu, Besar mulia. bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan,
Saudari Meris saya undang untuk maju ke depan berdoa bagi firman Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Kau sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau. Kau sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau Terima kasih ya setiamu yang sangat luar kami ya Bapa. Kami ya Bapa. Engkau begitu. Terima kasih. Ya Bapa, menjadi kerinduan hidup biar bisa kita ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan ke tempat ibadah anak. Kita mau belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen itu juga harus bangkit. Ya. Petrus dia bangkit melalui penyesalan dan pertobatannya. Dan kita pun harus belajar bangkit. Efesus 5 ayat 14. Kita baca ayat ini Saudara. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, dalam suratnya kepada orang Efesus, Paulus berkata, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang bangkit, artinya bukan hanya percaya pada Yesus yang mati dan dikuburkan itu bangkit pada hari yang ketiga, bukan hanya itu. Jadi tidak berhenti pada percaya kepada Yesus yang bangkit, tetapi diri saya, ya, diri kita, hidup kita semua juga mengalami kebangkitan. Ya, biasa orang menyebutnya sebagai kebangkitan rohani. Apa saudaraku? Kebangkitan rohani. Katakan sama-sama 2, 3. Kebangkitan rohani. Ya. Jadi kita merayakan, memperingati kebangkitan Yesus. Menjadi tidak berarti jika diri kita sendiri tidak mengalami kebangkitan. Ya kita hanya rame di hari kebangkitan. Kita hanya rame di masa raya Paskah. Tetapi kita sendiri tidak bangkit, tidak mengalami makna kebangkitan dalam diri kita. Nah, sebagai orang Kristen yang bangkit, kita harus hidup dengan prinsip-prinsip kebangkitan dan semangat kebangkitan Kristus setiap hari. Jadi kita menjalani hidup dengan prinsip-prinsip kebangkitan dan semangat kebangkitan setiap hari.
Kebangkitan Kristus berdampak dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat dari semangat dalam menjalani kehidupan. Iya, semangat dalam menjalani kehidupan itu bagian dari kebangkitan rohani kita. Ya. Saudara pernah mengalami tidak semangat menjalani hidup? Pernah? Iya, rata-rata kita pernah mengalami, entah itu karena persoalan di dalam keluarga, entah itu karena persoalan pekerjaan atau keuangan, bikin kita patah hati, bikin kita nggak semangat ya, betul? Bikin kita nggak semangat. Apalagi sekarang banyak dihembuskan, ekonomi tidak baik-baik saja. Saudaraku, kalau hari Rabu catatan doanya adalah berdoa bagi ekonomi jemaat. Ya, jadi saudara yang mengikuti kegiatan Rebu baik onsite ataupun online mendengar itu ya ekonomi jemaat supaya tetap baik-baik saja. Ya. Nah, saudaraku, dalam keadaan apapun seharusnya kita tetap semangat jika kebangkitan Kristus itu kita alami dalam hidup kita secara pribadi. Dampak kebangkitan Kristus itu juga nampak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin taat, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, dan diwujudkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudaraku, kebangkitan Kristus yang kita alami, yang membuat kita bangkit secara rohani, membuat kita semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup, kita tetap semangat. Amin. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus yang kita alami, yang membuat kita bangkit rohani, kita jadi cinta Tuhan, bertambah-tambah, semakin setia, semakin bersungguh-sungguh. Mungkin kalau diaplikasikan lebih semakin rajin beribadah, di rumah semakin rajin berdoa, semakin rajin baca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya tadi ruangan seperti ini, tapi juga harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saudaraku, kita akan melihat contoh dalam beberapa minggu ini, kita akan melihat contoh kehidupan orang yang sudah dibangkitkan, mereka yang mengalami kebangkitan karena kuasa Tuhan. Nah, saudaraku, jadi apa yang mereka lakukan setelah kebangkitan? Ya, mereka mati, lalu mereka bangkit. Nah, kebangkitan yang Yesus lakukan waktu dia melayani di bumi sama kebangkitan orang mati saat Tuhan Yesus disalib itu berbeda. Kalau kebangkitan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, contohnya hari ini kita akan mendengar khotbah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu tubuhnya secara daging ini. Jadi dia kemudian bisa hidup kumpul bersama keluarga. Jadi seperti orang sakit sembuh begitu. Tapi ini mati, lalu bangkit. Dan dia pulang ke rumahnya, dia kumpul dengan keluarga, dia bisa makan, dia bisa bekerja, dia bisa melakukan aktivitas seperti sebelum dia mati. Tapi berbeda dengan kebangkitan yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Atau kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit, kubur terbuka dan orang mati bangkit. Ya, orang kudus dibilang, di situ bukan semua orang tapi orang kudus. Ya, orang kudus bangkit. Nah, kebangkitan itu tidak menggunakan tubuh jasmani begini. Gitu. Kebangkitannya orang-orang mati itu menggunakan tubuh kemuliaan sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. Ya, dia menunjukkan diri kepada keluarga,
kenalan orang-orang dekat mereka. Ya. Sebagai buah sulung kebangkitan. Jadi, saudaraku, tentang Lazarus, dia benar-benar bangkit secara fisik, kumpul dengan keluarga. Terus pertanyaannya nanti dia mati lagi enggak? Dia mati lagi sama seperti yang lain. Terus saudara jangan bertanya, kok enggak dibangkitkan lagi? Ada loh yang ngeyel begitu saudaraku ya. Kok enggak dibangkitkan lagi, kan bisa gitu ya. Nah, saudaraku, Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Ya, kita akan melihat tentang Lazarus. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian ia berseru. Saya ulangi, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu, perhatikan ini saudara. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Amin. Saudaraku, sakit dikasih tahu Yesus, katanya sahabat, kan seperti itu. Sahabat yang dikasihi, tapi Yesus tidak segera datang, lambat datang. Sampai akhirnya Lazarus mati. Itu sudah pelajaran tersendiri. Yesus enggak segera datang, Lazarus mati dan dikuburkan. Udah enggak ada harapan lagi. Dan kemudian saudaraku, setelah 4 hari mungkin udah enggak nangis lagi orang di rumah itu. Karena waktu itu langsung dikubur ya. Hari itu juga langsung dikubur. Jadi kalau saudara lihat sekarang ada orang-orang yang mati langsung dikubur hari itu. Dari zaman dulu juga sudah ada yang seperti itu. Ya, apalagi tidak selalu ada pengawet jenazah. Dan pengawet jenazah itu biasanya untuk orang-orang tertentu di zaman itu ya. Jadi kalau orang biasa ya secepatnya dikuburkan. Jadi kalau orang sudah dikubur, di rumah itu sudah nggak ada lagi tamu kan gitu ya. Kalau masih ada jenazahnya, tamu masih banyak, lalu masih nangis-nangisan karena masih ada jenazah gitu ya. Ini enggak saudaraku, sudah dikuburkan, selesai, mungkin hari itu orang-orang sudah, besoknya orang-orang sudah nggak datang lagi. Tiba-tiba saudaraku udah 4 hari, air matanya udah nggak ada, gitu ya. Udah nggak nangis lagi, udah nggak sedih lagi, mungkin seperti itu. Tiba-tiba Yesus datang. Ngeselin nggak sih saudara? Yesus datang ke kubur, bukan ke rumah. Jadi biasanya kan datang ke rumah dulu, karena kuburannya dekat. Dari kuburan sama-sama dari rumah sama-sama ke kuburan, kan seperti itu biasanya. Ini Yesus tidak, dia langsung pergi ke kubur. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, Lazarus dilepaskan dari kain kapan. Kain kapan atau kain kafan sih? Di Alkitab pakai P ya, tadi kita baca. Ya. Saya menulisnya pakai F. Tapi F kalau ada yang ketawa sudah. Kalau ada beberapa suku, kalau F itu dibaca P, kalau P dibaca F. Jadi kalau kelas VIP, kelas PIV. Jadi kalau ditulis kain kafan ya benar saudara, nanti boleh baca kain kapan. Ya. Nah, Lazarus dilepaskan dari kain kapan dan ikatan-ikatan yang melilit.
Saudaraku, Lazarus telah 4 hari dimakamkan ketika Yesus tiba di kuburan. Saudara tahu nggak, Marta, bukan Maria, ya. Marta itu sungkan banget, saudaraku. Sungkan banget. Kenapa, saudaraku? Udah 4 hari pasti bau. Marta itu malu, ya. Dia bilang begini, dia sudah berbau, ya. Udah nggak usah dibuka, udah berbau. Tapi Yesus bilang, saudaraku, bukankah sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, yang berbincang ini Marta, ya, bukan Maria. Jadi kalau biasanya kita lebih banyak membicarakan siapa, saudaraku? Maria yang duduk di kaki Tuhan. Hari ini kita bicarakan Marta. Ya. Dia bilang, Tuhan, bau. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Saudaraku, yang kita baca tadi kemudian, Yesus memanggil Lazarus yang sudah mati. Dan sudah 4 hari dikubur supaya keluar. Dia bilang, Lazarus, keluarlah. Batunya dibuka. Dan Yesus panggil dengan namanya, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus keluar. Dituliskan, saudaraku, keluar dengan masih terikat. Saudara pernah ikut merawat jenazah tetangga kita enggak? Dililitnya berapa kali itu? Itu bukan 1 kali dililit. Ada hitungannya ya? Iya, ada hitungannya. Gulung gitu ya. Saudaraku, Lazarus bangkit, dia hidup kembali, dan dia tidak mungkin tetap dalam lilitan kain kafan. Dia tidak mungkin tetap terikat kaki dan tangannya dengan kain kafan itu. Dan saudaraku, kita baca tadi, Tuhan Yesus memerintahkan agar kain kafan dan ikatannya dibuka. Ya, kita membaca dalam ayat 44 dari Yohanes 11. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ya. Makanya kalau ada orang mati, saudaraku, mukanya ditutup. Kenapa ya, saudaraku? Saudara tahu penyebabnya enggak? Ya. Kalau ada yang kecelakaan, yang pertama ditutup mukanya. Ya. Yang sini-sininya belum, muka ditutup. Juga di mana-mana pasti mukanya ditutup dulu. Kenapa, saudara tahu enggak? Supaya jangan kalau ngelihat terus kebayang-bayang. Iya. Jadi ada kain kafan, ada penutup muka. Ya. Dan Alkitab menulis orang mati itu, yaitu Lazarus, keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Jadi dia keluar, mukanya juga masih tertutup, terbungkus semuanya. Nah, di sini saudaraku, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Nah, biarkan dia pergi. Nah, saudaraku, Lazarus dibuka kain kafannya, ikatannya dilepas, dan Tuhan bilang, biarkan dia pergi. Jangan tinggal terus di kuburan. Kalau tetap di kuburan nanti dibilang hantu. Ya, dia harus pergi. Ya, tinggalkan kuburan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang bangkit harus lepas dari ikatan-ikatan. Apapun ikatannya itu, dia harus lepas dari lilitan kain kafan dan ikatannya. Jangan menjadi orang Kristen namun tetap terikat dengan berbagai hal yang menghambat gerak
dan pertumbuhan rohani. Intinya di situ, saudaraku. Kebangkitan kita harus nyata dengan melepaskan ikatan-ikatan. Mungkin masih ada yang terikat ya, dan sulit dilepaskan. Saatnya di masa raya kebangkitan ini kita minta Tuhan menolong kita. Kita minta Roh Kudus menolong kita agar kita bisa melepaskan ikatan-ikatan yang melilit hidup kita sehingga kita bebas. Kita bisa bertumbuh. Efesus 4 ayat 22 sampai 27. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus cara menjadi orang Kristen yang bangkit. Paulus menuliskan cara bagaimana orang Kristen bisa lepas dari berbagai ikatan. Dikatakan kamu telah dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi mulai dari mana saudaraku? Dari roh dan pikiran. Dimulainya dari roh dan pikiran kita. Barulah kita bisa melepaskan semua. Ya. Baru kita bisa melepaskan semua. Semua berawal dari roh dan pikiran kita. Dari hati dan pikiran kita. Kalau yang mengikat semua itu sudah dilepaskan, yang diikat di mana? Di hati, di pikiran yang diikat. Yang paling sulit dilepaskan ya pikiran. Sampai saya lihat gambar saudaraku ya, orang itu lagi makan, gitu. Karena lagi berbeban berat. Tulisannya begini saudaraku, yang dimakan sih nasi rendang, yang ketelan pikiran. Kalau lagi ada masalah bener gitu gak sih? Bener kan? Yang dimakan mungkin enak ya, nasi rendang, nasi ayam goreng. Tapi yang ketelan apa saudaraku? Kekacauan pikiran itu yang telan. Nah saudaraku, kalau ada yang seperti itu, minta dilepaskan. Minta dilepaskan. Menanggalkan hidup lama. Kata-kata menanggalkan di sini disebut. Saudaraku, menanggalkan hidup lama. Orang Kristen yang bangkit adalah orang yang dengan sadar dan rela, gitu ya. Yang sadar dan rela, tidak terpaksa melepaskan semua ikatan-ikatan hidup lama yang bertentangan dengan kaidah-kaidah firman Tuhan. Jadi bukan semua yang lama ditinggalkan, enggak saudaraku. Karena yang lama itu juga ada yang baik. Yang lama itu ada yang masih berguna. Tapi di sini dikatakan oleh Paulus, hidup lama, menanggalkan hidup lama yang menyesatkan dan membinasakan. Ya, hidup lama yang menyesatkan dan membinasakan. Lalu tadi saya tuliskan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah firman Tuhan. Ya. Jadi tidak semua harus kita tinggalkan. Yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang menyesatkan dan membinasakan, itu yang ditinggalkan.
yang merugikan hidup kita. Dulu kita nggak sadar kalau itu merugikan hidup kita. Tapi setelah kita percaya Tuhan, bangkit secara rohani, kita bisa memilah ada yang merugikan hidup kita, ya itu ditinggalkan. Ada yang menopang hidup kita, itu kita lanjutkan dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjalani hidup ini. Nah, di sini Paulus menyebutkan, saudaraku, yang harus ditinggalkan, ditanggalkan, yang menyesatkan dan membinasakan. Seperti tertulis dalam ayat 22, disebutkan di ayat 25, ternyata bukan hal yang aneh-aneh banget, saudaraku. Mungkin kita terus berpikir yang ditinggalkan itu membunuh lah, kita gak pernah membunuh, kan gitu. Yang ditinggalkan itu mencuri, nah, kita gak pernah mencuri kan? Ya kecuali bapak-bapak dulu mencuri hati. Kita kan gak pernah mencuri. Oh, yang ditinggalkan itu menipu. Ya, kita kan gak pernah menipu, yang sampai bagaimana gitu ya. Adalah menipu dikit-dikit ya. Oh, yang ditinggalkan itu yang serem-serem. Enggak, ternyata di sini Paulus menyebutkan yang sederhana, saudaraku. Yang ternyata itu bagian dari hidup sehari-hari. Karena itu buanglah dusta. Ini hidup sehari-hari banget, saudaraku. Dalam sehari saudara pernah berdusta berapa kali? Ada aja kan? Ada aja. Ada aja. Kalau debt collector datang, anaknya suruh bilang, mama sedang pergi. Debt collector datang, saudaraku, ditanya, mama kemana? Iya, mama di dalam, tapi bilang tadi katanya bahwa mama pergi. Nah, saudaraku, buanglah dusta dan berkatalah benar. Jadi buanglah dusta, tanggalkanlah dusta. Dan dilanjutkan dengan berkatalah benar. Lalu kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 5-9, hal yang sama tapi lebih dirinci lagi di sana. Karena itu matikanlah dirimu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, percabulan, kenajisan agak berat nih. Hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lalu semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah. Nah, ini balik lagi, saudaraku. Buanglah marah. Coba sama-sama ayat 8 kita baca 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Ya, saudaraku, diulang lagi, bukan hal-hal yang berat, saudaraku. Dan itu memang keseharian. Keseharian. Saudaraku, buanglah marah. Siapa yang enggak pernah marah? Dalam sehari, tanyakan pada ibu-ibu berapa kali marahnya. Terlebih kalau anaknya masih SD, TK gitu ya. Itu marahnya berkali-kali. Loh, gak boleh marah. Nah, dilanjutkan saudaraku tadi, boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Apa sih artinya? Sederhananya saudaraku, boleh marah, gak boleh dendam, gitu aja deh. Iya kan? Boleh marah, gak boleh dendam. Disebutkan lagi saudaraku, geram, ini yang lebih marah lagi. Kejahatan, berbagai kejahatan yang tadi disebut di atas. Tapi ada lagi nih saudaraku, tentang fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini benar-benar keseharian. Jadi saudaraku,
yang ditanggalkan, yang dibuang, kalau sudah diperbaharui roh dan pikiran, pertama-tama paling kelihatan dari perkataan. Paling kelihatan tuh dari perkataan. Jadi kalau bisa sudah dibaharui hati dan pikiran, itu bisa ngelola perkataan. Dan perkataan itu biasanya dari mana saudaraku? Emosi. Dari hati. Alkitab bilang yang penuh di hati tumpah ke melalui mulut. Makanya Paulus sebut kedua jemaat Efesus dan Kolose, kalau sudah dibangkitkan bersama Kristus, ini loh, tinggalkan hidup lama apa saja. Saudaraku, pada dasarnya yang ditinggalkan itu adalah amoral. Dan yang diperbaharui itu etika dan moral, itu maksud saya. Jadi yang ini dulu saudaraku, di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat, ada nilai-nilai moral dan etika umum. Ada ya? Ada. Itu saja. Itu dulu maksudnya. Jadi ada orang jalan gak peduli orang lain, lewat aja. Kalau dulu saudaraku, ada orang, apalagi orang tua, berdiri atau duduk di depan, dia lewat pasti permisi gitu. Itu etika. Gitu. Kalau sekarang mana ada kayak gitu. Gitu. Ya, selanjutnya yang tadi dulu dalam surat kepada Kolose, Paulus menuliskan hal yang sama dan penting diulang karena berkaitan dengan moral dan etika. Tapi itu belum cukup. Yang kedua ini saudaraku, menjadi manusia baru. Tidak berhenti pada membuang hidup lama saja, tetapi dilanjutkan dengan menggunakan baju yang baru. Ya. Jadi baju lama ditanggalkan, lalu pakai baju yang baru. Manusia lama ditanggalkan, lalu mengenakan manusia baru. Saudaraku, kebangkitan rohani itu diaplikasikan dalam hidup sehari-hari sebagai manusia baru dengan sifat yang baru, dengan karakter yang baru. Yang Alkitab katakan dalam Korintus 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama sudah berlalu. Hidup lama sudah ditinggalkan. Kita menjadi orang baru dengan hidup yang baru, dengan cara-cara hidup yang baru. Ya. Saudaraku, dalam perjalanan kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, seringkali kita bertanya, kalau begini boleh enggak, kalau itu boleh enggak, kan seperti itu ya. Sering kita bertanya-tanya, apalagi dengan latar belakang suku yang banyak aturan adat istiadat, itu banyak pertanyaan. Kalau sudah jadi Kristen, boleh ini, boleh itu, dan lain sebagainya. Saudara pasti pusing, gitu ya. Saudaraku, dalam teologi lintas budaya, gitu ya. Teologi lintas budaya artinya membawa kekristenan ke dalam budaya, gitu. Nah, dikenal beberapa hal, ya misalnya di Papua itu kebanggaan orang dan merasa aman dan nyaman kalau dia pakai kalung taring babi. Ya, ada yang pakai kalung taring babi? Itu aman itu, nyaman itu mereka dan merasa kuat, merasa dilindungi. Waktu kekristenan masuk ke sana, saudara, dia mau percaya Tuhan Yesus. Oh, percaya, mau percaya. Nah, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, buang kalung babi itu.
kalung taring babi. Oh nggak mau. Dia lebih nyaman, lebih merasa dilindungi dengan taring babi. Nah, para penginjil, saudaraku, bagaimana caranya bisa masuk? Dia tetap jadi orang Kristen, tapi tidak mengandalkan taring babi, melainkan mengandalkan Yesus. Sebagai orang Kristen dengan hidup baru, tidak mengandalkan lagi kekuatan dari taring babi yang dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan magic. Ya, saya ulangi, taring babi yang dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan magic. Caranya gimana? Ini memang hikmat Tuhan kepada para penginjil, saudaraku. Dia bawa salib kecil sebagai pengganti taring babi itu. Namanya pengganti atau substitusi. Dan mereka merasa ada yang lain yang bisa lebih melindungi, yang lebih hebat dari taring babi. Mereka rela lepaskan taring babi, diganti dengan salib, kalung salib. Nah, saudara, ini untuk di Papua, tapi beda lagi. Kalau yang di sini pakai kalung salib emas yang segini gitu ya, beda lagi itu ceritanya. Bukan merasa nyaman dan merasa dilindungi, bukan, itu lain lagi itu. Ada yang sebagai aksesoris biasa kan gitu ya. Dan saya memberi contoh bagaimana budaya Kristen masuk dalam budaya. Jika dalam budaya-budaya lain, saudaraku, ada yang harusnya sudah ditinggalkan, tapi sampai sekarang masih dipertahankan. Kenapa? Karena belum mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Iya kan? Karena belum mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Jadi masih dipelihara. Masih dipelihara. Dan yang seperti itu yang harus ditanggalkan. Mengenakan manusia baru. Kadang-kadang mempertahankan adat dan budaya itu bukan karena dia ingin mematuhi, karena ada keuntungan-keuntungan di sana. Gitu. Jadi itu terjadi. Itu terjadi. Nah, kita saudaraku belajar menjadi manusia baru dengan menggunakan pakaian baru tanpa melukai budaya. Gitu. Bisa. Gitu, bisa. Bukan tidak bisa. Ada namanya substitusi, pengganti. Dan itu bisa dipelajari, hanya biasanya kan orang tidak mau karena katanya meninggalkan adat, meninggalkan kebiasaan turun-temurun. Bisa, ya, bisa diedukasi. Sehingga kita benar-benar menjadi orang Kristen yang punya identitas Kristen. Gitu. Seringkali identitas Kristen itu ada di gereja, mungkin ada di kantor, tapi kalau udah kumpul identitas Kristen sudah nggak ada lagi. Nah, saudaraku, menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit, datang melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bukan hanya dilepaskan dari ikatan, tetapi disuruh pergi. Pergi kemana, saudaraku? Iya, saya coba cari tahu. Harusnya suruh pulang, betul enggak? Lepasin ikatan, suruh dia pulang. Kan pasti ada keluarganya nunggu kan ya? Ini enggak. Lepaskan ikatan, biarkan dia pergi. Pertama memang harus pergi dari kubur. Udah bangkit jangan di kuburan aja. Tapi kan suruh pergi. Bukan suruh pulang. Biarkan dia pulang. Enggak. Biarkan dia pergi. Nah, setelah dibuka kain kafannya, Lazarus tidak tetap dikubur, dia sudah hidup, ikatannya sudah dilepaskan. Yang diperintahkan dia adalah pergi. Ya, pergi. Untuk apa pergi? Kalau dia pulang, ya sudah selesai ceritanya kan, dia pulang ketemu keluarga, tapi suruh pergi. Pergi untuk menceritakan apa yang dialaminya. Itu loh saudaraku. Pergi untuk cerita.
tentang pengalamannya bahwa dia sudah mati dan kemudian bangkit. Ya. Saudaraku, orang Kristen yang bangkit tidak tinggal di kuburan. Ya. Tidak tinggal di kuburan, ia akan pergi. Sebab sudah bebas, tidak terikat lagi. Ia akan menceritakan kepada siapapun yang dijumpai tentang pengalaman hidupnya yang luar biasa. Suatu mujizat bahwa dirinya yang sudah mati tetapi bisa hidup kembali. Mungkin kematian secara fisik, kemudian bangkit secara fisik sangat jarang kita jumpai dan kita belum pernah mengalami. Di sini belum ada kan yang tadinya mati terus bangkit? Tidak ada. Tetapi saudaraku, banyak dari kita mengalami yang namanya kematian dalam bentuk lain. Ya, ada kematian ekonomi, hancur, ya, hancur ekonomi. Tapi ternyata Tuhan tolong bisa bangkit lagi. Ada yang mati itu rumah tangganya berantakan. Tapi mengalami kebangkitan rohani, keluarga bisa utuh lagi. Saudaraku, yang mati itu bukan fisiknya, tetapi masa depannya, harapannya mati. Karena satu peristiwa, karena satu kejadian yang luar biasa, itu membuat mati masa depan. Itu membuat mati harapannya. Ada di antara kita yang mungkin mengalami hal seperti itu. Tapi Tuhan bangkitkan, Tuhan hidupkan lagi masa depan itu. Tuhan hidupkan lagi harapan itu. Sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini di tempat ini. Karena Tuhan sudah membangkitkan engkau. Membangkitkan masa depanmu. Membangkitkan ekonomi. Membangkitkan harapanmu. Bahkan juga membangkitkan kesehatan kita. Ya, mungkin sakit itu tidak sembuh, tapi bisa diminimalisir. Kita nggak mengalami kesembuhan ajaib, tapi kita masih diberi kekuatan untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasa. Kita sudah dibangkitkan kesehatannya. Jadi saudara-saudaraku, karena Tuhan sudah membangkitkan kita, marilah kita yang telah hidup, ekonomi kita hidup, harapan kita hidup, kesehatan kita hidup. Gunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara, cerita. Ya, cerita. Daud mengatakan dalam Mazmur 9 ayat 2, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau menceritakan. Cerita, saudaraku. Aku mau cerita, kata Daud, ya kan? Aku mau cerita. Saudaraku, pada dasarnya setiap orang senang cerita. Saudara senang cerita? Senang gak cerita? Senang lah. Kalau ngobrol kita pasti cerita ini dan itu, ya. Dan pada dasarnya juga kita senang mendengar cerita. Pada dasarnya kita juga senang dengar cerita. Dengar cerita yang orang lain ceritakan. Setiap orang senang bercerita. Kapan kita bisa cerita? Banyak kesempatan. Kapan kita bisa cerita tentang Tuhan dan pertolongannya? Banyak kesempatan. Waktu kita ngobrol dengan teman, waktu kita ngopi bersama rekan, kita bisa cerita tentang pertolongan Tuhan. Waktu ibadah, ambil kesempatan untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang kita alami. Saya menggunakan kata lain dari bersaksi. Kayaknya berat banget ya kalau bersaksi ya. Betul? Berat loh bersaksi. Tapi kalau cerita, gampang kan cerita? Ayo, siapa yang mau cerita sekarang? Jangan malu, ceritakan apa yang kita alami. Yang kita ceritakan adalah yang kita alami.
namanya itu bersaksi. Kalau cerita tentang orang lain namanya gosip. Oh iya dong. Betul nggak? Kalau cerita yang tentang hal yang kita alami namanya bersaksi, cerita tentang hidup saya. Kalau cerita tentang orang lain, gosip. Jangan. Cerita tentang hidupmu yang sudah ditolong Tuhan. Amin. Minggu depan ditunggu. Baik, terakhir, pergi itu sesuai dengan perintah Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi memberitakan kabar baik. Ya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan seterusnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudaraku, ini perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Pergilah. Mungkin kita nggak bisa pergi memberitakan Injil ke Afrika, ke Papua. Mungkin kita nggak bisa memberitakan Injil ke berbagai tempat yang jauh. Tidak semua orang mempunyai tugas untuk itu. Tuhan memilih orang-orang untuk memberitakan Injil dengan cara itu. Tetapi semua orang Kristen yang mengalami kebangkitan dan sudah dilepaskan dari semua ikatan, diberi kesempatan untuk mengembangkan talenta dan digunakan untuk pekerjaan Tuhan yang disebut melayani. Ya. Yang Alkitab atau bahasa umumnya melayani adalah pergi melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Pergi melaksanakan perintah Tuhan. Ya, namanya melayani. Melayani Tuhan dengan berbagai talenta yang sudah dipercayakan. Bagi kita yang sudah bangkit, bagi saudara yang sudah bangkit, bukan hanya tentang tahu kebangkitan Tuhan, tapi diri sendiri kita sudah bangkit. Mari jangan buang kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan. Lakukanlah yang saudara bisa lakukan dengan semangat kebangkitan. Ya, layani Tuhan dengan semangat kebangkitan. Lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan dengan semangat kebangkitan. Lazarus dilepaskan ikatannya, dia pergi. Bercerita, pergi melakukan hal-hal untuk kemuliaan Tuhan. Dan contoh ini mari kita terapkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita minta, berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan
kita nyanyikan, berikan ku tangan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencana. Katakan berikan ku. Yes. Berikan ku hatimu. Haleluya, haleluya. Benar Bapak, sesuai dengan pujian kami pada saat ini Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh untuk melakukan yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan kami Tuhan untuk melangkah dalam rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh baik untuk Tuhan, untuk menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami Tuhan firman yang sangat di kami Tuhan, di mana makna-makna firman-Mu sangat berarti dalam hidup kami, sehingga kami boleh memahami apa arti daripada semua yang Tuhan sampaikan bagi kami. Dan bukan cuma kami mengerti Tuhan, tapi biarlah kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah disegarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Engkau sempurnakan kesehatannya. Engkau berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bawa pulang ya Tuhan dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah disegarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa sebab Engkau kudus dan ajaib. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Berkati jemaat Tuhan, bangkitkan harapan mereka, bangkitkan ekonomi jemaat, bangkitkan kesehatan sehingga kami semua mengalami kebangkitan di dalam Yesus. Kami dibangkitkan dan kami punya semangat baru, pengharapan baru dan hidup yang baru. Terima kasih memberkati semua pelayan-pelayan, biar Tuhan semakin menyatakan penyertaan, pimpinan dan berkat Tuhan pada mereka semua. Bapa di sorga, anak-anakmu datang membawa persembahan. Mereka datang memberikan apa yang mereka punya untuk kas gereja. Juga mereka datang membawa 1/10 dari yang Tuhan berikan melalui pekerjaan mereka. Baik itu yang diletakkan di peti persembahan atau yang ditransfer, Tuhan berkatilah mereka semua. Balaskan berlipat ganda, cukupkan ekonomi keluarga, peliharakan dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih rekan kami yang ada di luar kota, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, agar minggu depan mereka bisa bersama kami kembali dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat dan sertai sepanjang hari ini dan pada masa libur ini Tuhan jaga lindungi kemanapun kami pergi. Bersama keluarga Tuhan beri sukacita senantiasa. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekian kebaktian, selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.